Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Nur Cahayati, SNM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Nabila Siva Aulia, saya Despita Alfiana. Kami akan menjelaskan tentang materi pendugaan parameter. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendugaan parameter. Melalui risetasi, Anda diharapkan mampu A.1.1 melakukan pendugaan nilai rata-rata populasi dan memahami hubungan jumlah sampel dengan galat percobaan. 1.2 yaitu melakukan pendugaan nilai proporsi populasi baik observasi 1 ataupun 2 populasi, serta menentukan jumlah sampel yang sesuai dengan tujuan percobaan. Yang B. Uraian materi. Definisi pendugaan parameter. Pendugaan parameter populasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik sampel. Ini contohnya. Selanjutnya, pendugaan parameter diwujudkan dalam pembentukan selangkah kepercayaan atau konfidensi interval, karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Yang perlu diperhatikan dalam pendugaan parameter yaitu yang pertama, didekati dengan distribusi normal, distribusi Z atau distribusi T. Yang kedua, parameter mempunyai dua batas, yaitu batas atas atau kanan, batas bawah atau kiri. Selanjutnya, contoh kedua, pendugaan nilai tengah dari sampel kecil N kurang dari 30 jika nilai simpangan baku populasi sigma tidak diketahui. Nah, di sini ada selang kepercayaan sebesar 1 dikurangi alfa. Alfa itu adalah A yang berarti 100% bagi sigma. Di sini ada rumusnya yaitu X dikurangi buka kurung T buka kurung DB dibagi A per 2 tutup kurung dikali sampel per akar kuadrat N tutup kurung. Lalu ada kurang dari mu X ditambah buka kurung T, buka kurung DB, dibagi A per 2, tutup kurung, dikali S per akar kuadrat N. Jika sigma tidak diketahui, gunakan simpangan baku sampel S. Nah, di sini ada contohnya. Dari 9 orang mahasiswa FEUP dalam setahunnya rata-rata membolos sebanyak 10 hari, dengan standar defisiasi 1,8 hari. Kita kerjakan yang A, buat selang kepercayaan 95%, bagi rata-rata banyaknya hari membolos setiap tahun untuk seluruh mahasiswa. Nah, di sini diketahui pada selang kepercayaan 95%, maka nilai alfanya adalah 5%. Dari mana 5%? Dilihat dari kita membuat peningkatan kepercayaan terlebih dahulu, yaitu dengan alfa itu kan 100%, jadi kita kurangi pada rata-rata kepercayaan 95%-nya, berarti 100 dikurangi 95%, maka hasilnya 5%. Nah, lalu alfa itu rumusnya kan A per 2. Jadi kita bagi 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Yang kalau dibentukkan ke dalam desimal yang artinya 0,025. Lalu di sini ada N. N-nya itu adalah 9 dan X-bar-nya adalah 10 dan S-nya adalah 1,8. Dan DB-nya adalah N dikurangi 1, yang dimana 9 dikurangi 1 sama dengan 8.
Lalu diperoleh nilai tabel. Nah, T ini adalah tabel. Nanti dilihatnya itu dari tabel ini. Dilihatnya dari tabel ini. Lanjut, diperoleh nilai tabel, yaitu tabel buka kurung DB dibagi A/2 tutup kurung sama dengan T buka kurung 8 dibagi 0,025 tutup kurung sama dengan 2,306. Nah, kenapa bisa hasilnya 2,306? Yaitu dilihat dari tabel ini yang tadi dibilang. Jadi, kalau misalkan hasil dari DB-nya 8 dan hasil dari A/2-nya 0,025, jadi artinya itu 2,306 dari ini. Lalu lanjut ke rumus rata-rata banyaknya hari mahasiswa membolos, yaitu X bar dikurangi buka kurung T buka kurung DB dibagi A/2 tutup kurung dikali sampel per akar kuadrat N. Nah, kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah buka kurung T buka kurung DB dibagi A/2 tutup kurung dikali sampel per akar kuadrat N. Nah, yang dimana X barnya itu adalah 10, jadi 10 dikurangi buka kurung T buka kurung 8 dibagi 0,025 tutup kurung dikali 1,8 per akar kuadrat 9. Kurang dari mu, kurang dari 10 ditambah buka kurung T buka kurung 8 dibagi 0,025 tutup kurung dikali 1,8 per akar kuadrat 9. Lalu selanjutnya kita hitung akar kuadrat. Kita jabarin dulu akar kuadrat dari 9 adalah berapa. Nah, akar kuadrat dari 9 adalah 3, jadi 1,8 dibagi 3 yang dimana hasilnya 0,6. Nah, di sini kita jumlahkan hasil dari 8 dibagi 0,025 yang dimana hasilnya 2,306. Nah, habis itu kurang dari mu 100 ditambah buka kurung 2,306 lalu dikali 0,6. Nah, lalu kita tulis lagi 10 dikurangi buka kurung yang dimana kita hitung 2,306 dikali 0,6 yang hasilnya 1,3836. Nah, yang sampingnya juga sama tapi beda, ini ditambah, ini adalah positif dan ini adalah negatif. Lalu kita kurang 10 dikurangi 1,3836 yaitu hasilnya 8,6164. Nah, kurang dari mu, lalu di sini ditambah 10 ditambah 1,3836 hasilnya 11,3836. Jadi, rata-rata banyaknya hari mahasiswa membolos yaitu 8,6164 sampai dengan 11,3836 hari. Selanjutnya ada nilai tengah bagi beda dua nilai tengah dari sampel-sampel besar apabila nilai ragam populasi sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 diketahui. Selang kepercayaan sebesar 1 min
100% dibagi mu1 dikurangi mu2 adalah jadi ini tuh rumusnya ya. Rumusnya itu ada X1 dikurangi X1 dikurangi dalam kurung Z dibagi 2 dikali akar sigma kuadrat 1 dikurangi N1 ditambah sigma kuadrat 2 dikurangi N2 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X1 dikurangi X1 ditambah dalam kurung ZA dibagi 2 dikali akar sigma kuadrat 1 dikurangi N1 ditambah sigma kuadrat 2 dikurangi N2. Jika sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 tidak diketahui, maka gunakan S kuadrat 1 dan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Dari 64 orang Jepang ditanyai, diketahui rata-rata setiap bulan mereka makan 48 kg ikan dengan ragam 8. Sedangkan dari 56 orang Inggris ditanyai, diketahui rata-rata setiap bulan mereka makan 28 kilo ikan dengan 7 ragam. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk beda rata-rata banyak ikan yang dimakan setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Pada selang kepercayaan 95%, maka sigma sama dengan 5% sigma. Sigma dibagi per 2 sama dengan 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena 5% dibagi 2. Jadi hasilnya 2,5% sigma. Terus Z 2,5% sama dengan Z 0,025%. Jadi yang tadinya persen dijadikan desimal sama dengan 1960. Lalu untuk mencari ini, kalian masukkan rumus dulu yang tadi, terus masukin ke bawahnya angkanya. Jadi turunin 20. 20 dari mana? 20 dari sini. Kan tadi sudah dihitung. Terus si ZA dibagi 2 itu hasilnya yang ini. Masukin yang ini, masukin ke dalam rumus sini tuh yang 1960. Lalu sigma kuadrat 1 adalah 8. Karena di sini itu tidak ditemukan sigma kuadrat 1, jadi kita pakainya S1 kuadrat. Sama saja. Lalu N1-nya 64. Terus sigma kuadrat 2 hasilnya 7. Kita pakai S2 kuadrat. Dibagi N2 sama dengan 56. Kurang dari mu1 dikurangi mu2. Kurang dari sama aja, yang ini juga 20. Bedanya ini ditambah, tadi dikurang. Selain ini juga sama aja, 1960 dikali 8 dan dikali akar 8 bagi 64 ditambah 7 dibagi 56. Hasilnya 20-nya kita hitung yang dalam kurung dulu. Jadi 20-nya kita turunin, jadi hasil yang di dalam kurung ini 0,98. Jangan lupa pakai tanda kurang. Kurang dari mu1 dikurangi mu2, kurang dari 20-nya diturunin lagi, terus tambahnya diturunin, dan hasil dari penghitungan dalam kurung itu 0,98, jadi sama ya. Selanjutnya, ini 20 dikurangi 0,98, jadi 19,20. Kurang dari mu1 dikurangi mu2, kurang dari mu1 kurang dari mu1 daripada mu2 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 20,98, karena ini 20-nya ditambah sama 0,98.
9,8. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh keempat, yaitu pendugaan nilai tengah bagi beda dua nilai tengah. Dari sampel kecil, yang dimana jika X1 dan X2-nya masing-masing adalah nilai tengah sampel dari dua populasi berukuran kecil kurang dari 30, maka N1 dan N2-nya yang diambil yang hampir normal dengan ragam sama tetapi tidak diketahui nilainya. Maka selang kepercayaannya adalah 1 dikurangi alfa atau A sama dengan 100%. Nah, di sini kita langsung masuk ke rumusnya, yang dimana kita menggunakan sebaran P atau SP dengan rajut bebasnya V, yaitu V adalah N1 ditambah V itu adalah N1 ditambah, yang dimana V yaitu sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, hasilnya nanti DB itu. Nah, SP itu adalah, dan SP adalah nilai dugaan gabungan dari simpangan baku populasi. Nah, rumus SP itu ada SP pangkat 2 sama dengan N1 dikurangi 1 tutup kurung S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 tutup kurung S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 kurangi 2. Nah, lanjut kita masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya adalah X1 dikurangi X2 dikurangi buka kurung T, buka kurung DB, dibagi A per 2, tutup kurung, dikali akar kuadrat S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2, tutup kurung. Nah, di sini ada kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X1 dikurangi X2 ditambah buka kurung T, buka kurung DB dibagi A per 2, tutup kurung, dikali akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2, tutup kurung. Nah, kita lanjut ke latihan. Nah, di sini ada 12 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku 4. Sedangkan dari 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpangan baku 5. Jadi, di sini adalah jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai tidak sama, hitunglah derajat bebas bagi distribusi T. Hitunglah derajat bagi distribusi T. Nah, yang B, hitunglah selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyaknya teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Nah, selanjutnya cara penyelesaiannya adalah diketahui N1-nya itu adalah 12 dan N2-nya adalah 10, lalu S1-nya sampel satunya adalah 4, sampel 2-nya adalah 5, dan X bar-nya itu adalah 1, X bar satunya adalah 22, X bar 2-nya adalah 36. Nah, di sini untuk alfanya adalah sama kayak rumus yang ketiga tadi. Kalau
alfa itu udah pasti 100%. Jadinya 100% dikurangi 99% adalah hasilnya 1%. Nah, lalu di sini ada A/2-nya. Nah, untuk rumus A/2-nya sama kayak tadi, jadinya hasil alfanya 1%, berarti A-nya 1% dibagi 2 sama dengan 0,005 atau 0,5%. Nah, selanjutnya kita masuk ke derajat bebasnya. Menghitung derajat bebasnya. dB itu rumusnya S1 buka kurung S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung pangkat 2. Nah, habis itu buka kurung S1 pangkat 2 per N1 S1 pangkat 2 dibagi N1 tutup kurung pangkat 2. Nah, dibagi lagi buka kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung ditambah buka kurung S2 pangkat 2 per N2. Nah, habis itu dibagi buka kurung N2 dikurangi 1. Nah, ini jangan lupa ini ada pangkatnya juga. Lalu cara penyelesaiannya itu kita hitung dulu yang atasnya. Nah, untuk yang atasnya, nah di sini kan tadi udah ketahuan S1-nya itu adalah 4. Jadi 4 pangkat 2, habis itu N1-nya 12. Jadi per 12 ditambah S2-nya yaitu 5. Jadi 5 pangkat 2 per 10. N2-nya 10 itu dari N2. Habis itu tutup kurung pangkat 2. Nah, lalu yang bawahnya juga sama, jadinya 4 pangkat 2 per 12 tutup kurung 2. Terus habis itu dibagi 12 dikurangi 1 ditambah 5 pangkat 2 per 10 tutup kurung pangkat 2. Lalu dibagi 10 dikurangi 1. Nah, cara penyelesaiannya itu caranya kita hitung yang atasnya terlebih dahulu. Jadi 4 dipangkatin 2 itu jadinya 4 kali 4 yang dimana hasilnya 16. Lalu per 12 ditambah 5 kali 5 adalah 25. Jadi 25 per 10 ditutup kurung pangkat 2. Nah, kita kerjakan yang atasnya dulu. Nah, habis itu kita hitung lagi hasil pembagian dari 16 per 12 adalah 1,33333, tapi kita 33 banyak, tapi kita ambil 4 angka di belakang koma. Kita ambil 4 angka saja di belakang koma. Lalu ditambah 25 dibagi 10 adalah 2,5. Nah, kita jumlahin 1,3333 ditambah 2,5 sama dengan 3,83333 pangkat 2. Nah, kita lanjut ke penyelesaian yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya juga sama. Kan karena di sini ada 4 pangkat 2, jadi kita hitung kita hitung jumlahnya dipangkatin. Nah, jadi 4 dikali 4 sama dengan 16 per 12 pangkat 2. Habis itu dibagi 12 min 1. Nah, ditambah 5 kali 5 hasilnya 25 per 10 pangkat 2. Dibagi 10 dikurangi 10 min 1. Nah, kita hitung jadi 16 dibagi 12 kan hasilnya sama 1,3333. Tapi di sini kita langsung pangkatin karena di sini kan hasil dari pembagian ini langsung dipangkatin menjadi 2. Jadinya 3
1,3333 dikali 1,3333 yang dimana hasilnya 1,77777. Nah, lalu yang bawahnya juga kita kurangi. Jadi 12 dikurangi 1 yaitu 11. Jadinya 1,7777 dibagi 11. Lalu di sini ada tambah. Lalu ditambah, kita hitung lagi, 25/10 sama dengan 2,5 kan? Jadi kita kalikan jadi 2, jadinya 25 kali 25 yaitu hasilnya 6,2525. Nah, kita kurangi 10 dikurangi 1 yaitu 9. Jadinya 6,25/9. Nah, habis itu salah. Tunggu deh. Nah, habis itu kita hitung deh dari kita hitung dari penjumlahan ini. 1,7777 dibagi 11 adalah sama dengan 0,1616. Nah, ditambah hasil pembagian 6,25 dibagi 9 adalah 0,6944. Nah, kita jumlahin jadinya 1616 ditambah 0,6944 adalah hasilnya 0,8560. Nah, habis udah gituin, lalu kita lanjut hitung yang pembilangan di atas. Nah, di sini kan ada pangkat 2, jadi kita kalikan menjadi 2. 3,8333 dikali 3,833 hasilnya di sini aja ya. Hasilnya 14,6944. Nah, habis itu kita jumlah deh. Kita jumlah dari sini, hasilnya di sini kita jumlah. Nih, hasilnya ini ya guys. Nih. Nah, hasilnya itu ini kan. Nah, hasilnya jadinya 14,6944. 0 dibagi 0,6561. Nah, kenapa di sini 61? Karena dari modulnya dia menggunakan pembilang yang banyak. Nah, kalau di aku ngitung itu cuma 4 angka aja, jadinya hasilnya 60. Nah, habis itu kita jumlahin pembagian dari 14,6944 dibagi 0,8561 61 adalah 17. Hasilnya 17 gitu. Yang berarti sama dengan 17. Jadi DB-nya adalah 17. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata teh yang diminum oleh orang Jepang. Nah, dari rumusnya itu kita menghitung terlebih dahulu tabel dari
DB 17 dibagi 0,005 yaitu hasilnya 2,898. Nah, tabel dari 17 dibagi 0,005 yaitu hasilnya 2,898. Selanjutnya kita menghitung rumus dari rata-rata kepercayaan. Di sini ada X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi buka kurung T buka kurung DB dibagi A per 2 tutup kurung dikali akar kuadrat S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung. Kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah buka kurung T buka kurung DB dibagi A per 2 tutup kurung dikali akar kuadrat S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung. Nah, X bar satunya itu kan tadi 22. X bar satunya itu 22, X bar 2-nya itu 36. Jadi 22 dikurangi 36 dikurangi buka kurung T, DB-nya 17 dibagi 0,0005 tutup kurung dikali akar kuadrat S1-nya itu adalah 4. S1-nya adalah 4, jadi 4 pangkat 2 per 12. 12 itu N1, jadi 4 pangkat 2 per N1. 12. Ditambah S2 5 pangkat 2 per 10 N2. Kurang dari mu1 dikurangi mu2 dikurang dari 22 dikurangi 36 ditambah buka kurung T buka kurung 17 dibagi 0,005 tutup kurung dikali akar kuadrat 4 pangkat 2 per 12 ditambah 5 pangkat 2 per 10. Selanjutnya kita menghitung di dalam akar kuadrat. Nah, akar kuadrat di sini 4 pangkat 2 itu adalah 16. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16, berarti 16 per 12. Lalu 5 pangkat 2 itu 25, jadi 25 per 10. 16 dibagi 12 hasilnya 1,3333. 25 dibagi 10 hasilnya 2,5. Habis itu dijumlahin hasilnya jadinya 3,8333. Jumlah 3,833 ini di akar kuadratin jadi 1,9578. Lalu kita genapin menjadi 1,9579. Ini jawabannya. Nah, selanjutnya untuk DB tadi kan sudah ketemu, itu DB 17 dibagi 0,005 hasilnya 2,898, itu berarti 2,898 dikali 1,9579. Nah, selanjutnya 2,898 dikali 1,9579 hasilnya adalah 5,67399. Ini kita genapin juga menjadi 5,674. Selanjutnya, di sini setelah perkalian 2,898 dikali 1,9579 tutup kurung ada kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari 14 ditambah buka kurung 2,898 dikali 1,9579 tutup kurung. Nah, habis itu di sini juga ada kurang dari di sini setelah pengurangan 14 dikurangi 5,674 ada kurang dari mu1
dikurangi mu 2 kurang dari 14 ditambah 5,874. Nah, pengurangan dari 14 5,674 yaitu kan tadi 5,67399. Salah deh, ini hasil dari perkalian. Habis itu kita lanjut, 14 dikurangi 5,674 hasilnya adalah 8,326 kurang dari mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari, kita jumlahin, 14 ditambah 5,614 ditambah 5,674 yaitu hasilnya 19,674. Selanjutnya masuk ke contoh kelima. Pendugaan bagi beda dua nilai tengah dari sampel-sampel kecil dan nilai kedua ragam populasi diketahui sama sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2. Yaitu selang kepercayaannya sebesar 1 dikurangi alfa sama dengan 100% bagi mu 1 dikurangi mu 2 gitu. Nah, rumusnya X1 dikurangi X2 dikurangi buka kurung T buka kurung DB dibagi A pangkat 2 dikali S gabungan akar kuadrat S1 per akar kuadrat S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung kurang dari mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari X1 dikurangi X2 ditambah buka kurung T buka kurung DB dibagi A per 2 dikali S gabungan. S gabungan adalah sampel gabungan. Yaitu habis itu akar kuadrat S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung. Nah, jika sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui, maka gunakan ragam sampel gabungan yaitu S gab pangkat 2. Nah, rumusnya S gab pangkat 2 adalah N1 dikurangi 1 tutup kurung S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 tutup kurung S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 per 2. Terus habis ini ada ini, kita hasil dari ini nanti di akar pangkatin. Habis itu ini adalah rumus DB N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, lanjut ke contoh soal. Soal ini dari 12 orang Jepang yang diwawancarai rata-rata setiap bulannya mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku 4. Sedangkan wawancara terhadap 10 orang Inggris diketahui rata-rata setiap bulannya mereka minum 26 liter teh dengan simpangan baku 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai sama, hitunglah A ragam dan simpangan baku. Jadi selanjutnya itu tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Jadi untuk mencari nilai T dalam kurung DB titik koma alfa bagi 2 itu dimasukkannya T dalam kurung 12 ditambah 10 dikurangi 2 titik koma 0,005 sama dengan T dalam kurung 20 titik koma 0,005 sama dengan 2,845. Selanjutnya, untuk mencari beda rata-ratanya itu kita masukkan dulu rumus yang ini, baru kita turunin semua angka-angkanya. Jadi X2-nya itu adalah 26, X1-nya 22, lalu untuk
dalam kurung DB di koma alfa dibagi 2 itu yang tadi kita hitung 2,845. Lalu S-gap-nya ini bisa dilihat ya, hasilnya adalah 4,4777. Lalu untuk R dari ini itu hasilnya 1,9579 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari, ini sama saja dimasukkan, beda di sini tambahnya saja, yang ini dikurang. Oke, langsung aja ke bawah. Jadi ini dikurang ini hasilnya 4, lalu yang dalam kurung ini langsung dikalikan semua, hasilnya 24,9418 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari 4 ditambah 24,9418. Hasilnya min 20,9418 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 48,9418. Selanjutnya, pendugaan proporsi dari sampel besar. Apabila P adalah proporsi sukses dalam suatu sampel acak N dan Q sama dengan 1 min P, maka A. Selang kepercayaan kira-kira 1 min A 100% bagi parameter sigma adalah P dikurangi dalam kurung ZA dibagi 2 dikali akar P kali Q dibagi N kurang dari sigma kurang dari P tambah dalam kurung ZA dibagi 2 dikali akar PQ dibagi N. Kalau ini rumus untuk ukuran contoh pada selang kepercayaan 1 min A 100% dengan gelat atau selisih atau error tidak akan melebihi suatu nilai E adalah N sama dengan ZA dibagi 2 kuadrat dikali PQ dibagi E kuadrat. N itu ukuran sampel. Ini nanti dibulatkan ke atas. E sama dengan error. Sigma selisih P dengan sigma. Contohnya, dari suatu contoh acak 500 orang diketahui 160 orang menyukai makanan seafood. Yang A, tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. Yang B, berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 59% bahwa beda proporsi contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,02. Penyelesaiannya, selang kepercayaan 95% sigma sama dengan 55% sigma bagi 2 sama dengan 2,5%, sigma Z 2,5% sama dengan Z 0,025 sama dengan 1960. P sama dengan 160 dibagi 500 sama dengan 0,32. P sama dengan 1 dikurangi Q sama dengan 1 dikurang, salah guys, ini maksudnya Q. Ini kita mencari P. Untuk mencari P sama kita itu P rumusnya P dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi 0,32 sama dengan 0,68. Ini juga salah, ini harusnya Q ya guys. Kita masukin rumusnya. Jadi ini Q-nya itu kan tadi sudah ketemu 0,32, lalu Z theta dibagi 2-nya 1960, lalu akar, jangan lupa pakai akar,
Q-nya ini 0,32, P-nya ini 0,68 dibagi 500 kurang dari sigma kurang dari 0,32 ditambah sama aja, ini dimasukin kayak tadi, lalu kita hitung hasilnya 0,25 kurang dari sigma kurang dari 0,36. Selanjutnya, berapa ukuran sampel agar kita percaya ada 95% bahwa beda proporsi contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Jadi masukin rumus yang tadi sama dengan 1,96 kuadrat pakai kuadrat dikali 0,32 dikali 0,68 dibagi 0,02 kuadrat sama dengan 2,095 dibulatkan menjadi 3. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.